Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aspal Edu. Kali ini saya akan membahas modul keempat di pembatik level 1. Ya. Modul keempat ini wajib dipelajari karena nanti di akhir sesi pembatik level 1, sebagian materi dari modul ini tentunya akan diujikan di tes akhir. Oke, apa saja sih yang ada pada modul keempat ini? Modul keempat ini memiliki judul aplikasi pembelajaran terbuka. Nah, apa saja di dalamnya? Oke. Nah, ternyata aplikasi pembelajaran terbuka ini isinya memuat yang pertama adalah fitur-fitur utama dari rumah belajar. Nah, apa saja sih fitur-fitur utama dari rumah belajar ini? Fitur-fitur dari rumah belajar ini, yang pertama ada namanya sumber belajar. Ya. Nah, ini sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini kita bisa mendapati konten-konten berbentuk video, audio, PDF, maupun web. Nah, bagaimana cara mengunduh konten yang ada di sumber belajar ini? Mudah. Sahabat rumah belajar hanya perlu login, kemudian ada tombol untuk mendownloadnya. Ya. Nah, di sumber belajar ini, sahabat rumah belajar akan mendapati materi-materi dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, gitu ya, bahkan SLB. Begitu lengkapnya jenjang di sumber belajar ini, membuat sumber belajar ini merupakan salah satu favorit di konten rumah belajar, ya. Yang kedua adalah bank soal. Nah, bank soal ini digunakan untuk melakukan evaluasi seperti latihan, ulangan, atau ujian. Guru dapat membuat soal sendiri sesuai topik dan jenis evaluasi yang diinginkan. Beberapa langkah yang harus dilakukan guru untuk membuat evaluasi yaitu login dulu ke bank soalnya. Nah, sebagai guru, selanjutnya sahabat rumah belajar harus membuat soal terlebih dahulu. Ikuti langkah-langkah yang ada pada video di modul ini. Nah, setelah dibuat soalnya, selanjutnya sahabat rumah belajar membuat evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi yang diinginkan, seperti latihan, ulangan, atau ujian. Ya. Apabila guru telah menyiapkan soal dan evaluasi yang akan dikerjakan siswa, selanjutnya guru menginformasikan pada siswa untuk mendaftar di rumah belajar agar ya siswa dapat mengerjakan evaluasi pada bank soal ini. Jangan lupa untuk menambahkan nama siswa pada daftar peserta yang harus mengerjakan evaluasi. Bagaimana sih cara siswa mengerjakan evaluasi pada bank soal? Nah, ini juga bisa disimak dalam video ini ya. Ya, pada intinya, pada bagian bank soal ini, kita akan disuguhi oleh soal-soal yang berhubungan dengan hampir semua mata pelajaran. Nah, bisa kita membuat sendiri, ya. Bisa juga kita mencari bank soal yang dibuat oleh guru yang lain. Nah, fitur yang ketiga adalah Lab Maya. Nah, pada Lab Maya ini kita bisa yang pertama melakukan percobaan secara online. Yang kedua mengunduh percobaan. Yang ketiga teori yang dapat diunduh berisi penjelasan penggunaan percobaan. Kemudian LKS-nya juga dapat diunduh berisi langkah-langkah percobaan dan pertanyaan yang terkait dengan percobaan. Kemudian yang kelima, referensi yang dapat diisi oleh guru sebagai bahan bacaan tambahan untuk siswa. Kemudian yang terakhir yaitu diskusi dan komentar yang dapat diisi oleh pengguna terkait percobaan yang dilakukan. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya. Ini contohnya ya, grafik persamaan kuadrat. Ini contohnya, ada simulasinya ya. Guru dapat menambahkan referensi informasi yang perlu dibaca oleh siswa.
berisi cara penggunaan konten. LKS bisa diunduh di sini dan unduh untuk melakukan percobaan secara offline. Nah, ini juga merupakan panduan jikalau Bapak dan Ibu mau menggunakan materi ini sebagai acuan untuk percobaan secara offline. Yang keempat, kelas maya. Nah, kelas maya di rumah belajar merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran online atau daring antara peserta didik dan pendidik kapan saja dan di mana saja, pada waktu tertentu yang terjadwal oleh pendidik. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran virtual dengan pendidik melalui tool komunikasi sinkronus atau forum diskusi. Strategi pembelajaran di kelas maya yaitu strategi pembelajaran yang bersifat konstruktivistik, yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik untuk mendorong keterampilan peserta didik. Kelas maya ini merupakan sarana pembelajaran online bagi peserta didik dan pendidik. Belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jadi model pembelajaran kelas maya yang dimaksudkan dalam rancangan ini yaitu suatu pembelajaran dalam jaringan online dengan menggunakan teknologi pembelajaran rumah belajar untuk merancang, menyampaikan, dan mengatur pembelajaran formal dan informal, serta berbagai pengetahuan kapan saja, siapa saja, dan di mana saja. Model pembelajaran kelas maya ini dirancang sebagai pelengkap kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih banyak pada aktivitas asinkronus berdasar fasilitas TIK yang tersedia di sekolah ya. Jadi ini kelas maya. Ya. Ini adalah kelas-kelas yang dibuat di kelas maya ya. Dan pada intinya pada kelas maya ini akan bertemu guru dengan siswa, gitu ya. Guru membuat modul, membuat penilaian di situ, kemudian guru pun memberikan evaluasi. Semuanya dilakukan di kelas maya dengan materi-materi yang bisa memanfaatkan rumah belajar atau lab maya atau konten-konten lainnya yang ada di rumah belajar. Nah, tadi kita sudah belajar fitur utama ya, yang saya sebutkan tadi adalah fitur-fitur utama rumah belajar yang dimulai dari sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya. Itu adalah fitur utama dari rumah belajar. Nah, ternyata ada yang namanya fitur pendukung di rumah belajar. Fitur pendukung di rumah belajar ini ya ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya fitur buku sekolah elektronik ya. Yang kedua ada fitur peta budaya. Yang ketiga ada fitur wahana jelajah angkasa. Dan yang terakhir, yang keempat, ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, untuk fitur buku elektronik interaktif ini ya kita bisa lihat. Nah, contohnya seperti di gambar ya. Jadi buku elektronik juga ada yang bisa interaktif, tidak hanya statis gitu ya. Nah, kemudian apakah sahabat menerapkan kegiatan literasi pada siswa? Kapan siswa melakukan kegiatan literasi? Apakah setiap awal pembelajaran atau di rumah sebelum pembelajaran sesungguhnya di kelas? Nah, sahabat rumah belajar dapat mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan literasi dengan memanfaatkan menu karya bahasa dan sastra yang terdapat dalam fitur buku elektronik interaktif. Ya, jadi ada karya bahasa dan sastra di fitur buku elektronik interaktif ini. Ya. Menarik ya, karena ini adalah buku elektronik yang kekinian, gitu ya, dan sangat cocok tentunya untuk siswa. Yang kedua ada peta budaya. Peta budaya merupakan fitur yang berisi penjelasan sejarah, seni budaya, serta tradisi di setiap provinsi di Indonesia, guna memudahkan siswa mempelajari budaya Indonesia. Tersedia pula game Nextdoorland. Game ini dikembangkan untuk memudahkan dalam mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia
dan Australia. Dan sudah tersedia dalam versi Android. Jadi, sahabat rumah belajar semuanya, Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur ini tidak hanya dalam portal web, tapi bisa juga mendapatkannya di aplikasi Android. Nah, konten dalam fitur peta budaya ini bisa dibaca melalui daring maupun luring, ya. Bagaimana caranya? Sahabat harus masuk dulu menggunakan akun yang telah dibuat pada saat membuka laman rumah belajar, ya. Perhatikan gambar di bawah ini, ya. Lihat, ya, kita klik Pulau Jawa, klik kebudayaannya, kemudian klik untuk membaca konten secara online atau klik untuk mengunduh. Mudah bukan? Iya mudah, karena semuanya sudah disediakan di konten peta budaya. Yang ketiga, fitur tambahannya adalah fitur pendukungnya adalah wahana jelajah angkasa. Nah, salah satu fitur yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari sistem tata surya dan benda-benda luar angkasa yaitu melalui fitur wahana jelajah angkasa di rumah belajar, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa simak videonya, gitu ya. Di sini saya tentunya tidak akan play videonya, tapi Bapak dan Ibu silakan play sendiri videonya. Namun kalau perlu penjelasan dari saya, nah itulah fungsi saya menjelaskan di sini. Ya, walaupun mungkin tidak 100% sesuai harapan dari Bapak dan Ibu, namun minimal saya bisa membantu, ya, menjelaskan. Nah, yang terakhir fitur pendukungnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang namanya PKB. Nah, Bapak dan Ibu bisa sampai ke level 1 ini karena fitur PKB ini, ya. Ingat, Bapak dan Ibu pernah mendaftar di Simpatik kan, ya? Nah, itulah simpatik.belajar.kemdikbud.go.id adalah fitur PKB, gitu ya. Karena di situ Bapak dan Ibu bisa mengupgrade diri, mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia, ya. Tersedia banyak sekali pelatihan, dan salah satu pelatihannya adalah pelatihan pembatik, ya, yang kita ikuti saat ini. Pembatik level 1 yang tugasnya adalah membaca atau melakukan literasi pada beberapa modul, termasuk modul yang keempat ini. Ya, nah, ketika sahabat rumah belajar mendaftar pada sebuah event atau sebuah kegiatan atau sebuah seminar atau sebuah workshop, maka sahabat rumah belajar harus menunggu verifikasi dari penyelenggara pelatihan. Karena bukan tidak mungkin loh, pelatihan tersebut sudah penuh. Jadi Bapak dan Ibu tuh tidak bisa masuk lagi karena penyelenggara sudah tidak bisa menerima karena kuota pelatihan itu terbatas. Ya, makanya rajin-rajin membuka fitur PKB ini karena pelatihan akan terus update, ya. Pelatihan akan terus update. Nah, ketika sahabat mengikuti pelatihan daring melalui fitur PKB, ada beragam aktivitas yang harus dilakukan, antara lain seperti mengunduh dan membaca materi atau modul, menyimak video, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, membalas tanggapan pada forum diskusi, serta mengerjakan ujian akhir diklat. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir ini nih, yang mengerjakan ujian akhir diklat, itu adalah yang menentukan kelulusan Bapak dan Ibu di level 1. Ya. Bapak dan Ibu bisa mengabaikan tugas, kuis, dan yang lainnya. Karena sifatnya untuk level 1 ini, yang memang diperhitungkan pure murni dari nilai ujian akhir diklat. Ya, jadi sekali lagi pure dari nilai ujian akhir diklat. Karena itu pahami modul-modul ini, konsentrasi ketika ujian nanti. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mencapai KKM. Berapa sih KKM-nya Bapak dan Ibu? KKM-nya cukup rendah kok Bapak Ibu, cuma 70, ya. 70 saja. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan mendapatkan nilai 70, Bapak dan Ibu sudah lolos level 1, bisa melanjutkan ke level 2. Dan Bapak dan Ibu berhak mendapatkan sertifikat pembatik level 1 literasi tingkat nasional dengan 32 CP. Dan itu sudah bisa digunakan untuk
pengembangan keprofesian untuk naik pangkat ya. Ya, makanya ikuti. Jarang loh ada sertifikat tingkat nasional ya. Ini adalah salah satu jalannya untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, kegiatan belajar 3. Ada sumber belajar lainnya di rumah belajar, yaitu ada radio edukasi ya. Nah, di radio edukasi ini merupakan web pembelajaran berbasis audio yang dikembangkan oleh BPM RPK atau Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan yang berlokasi di Jogja. Apa saja sih yang dikembangkan oleh BPM RPK dan ditampilkan dalam webnya ya. Jadi BPM RPK telah mengembangkan model pembelajaran berbasis audio untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan sahabat kunjungi web Radio Edukasi ya, dengan tautannya radioedukasi.kemdikbud.go.id. Nah, yang kedua adalah M-Edukasi atau Mobile Edukasi, merupakan web pembelajaran berbasis multimedia yang dikembangkan oleh BPMPK atau Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang berlokasi di Kota Semarang. BPMPK ini telah mengembangkan ribuan konten multimedia pembelajaran dan dapat diunduh melalui laman medukasi.kemdikbud.go.id. Ya. Oke, selanjutnya ada TV Edukasi. Nah, ini menarik nih. TV Edukasi merupakan salah satu layanan pendidikan yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Ya. Laman TV Edukasi dapat diakses melalui tve.kemdikbud.go.id. Ya. Pada laman ini tersedia video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara offline, serta siaran televisi yang dapat disiarkan secara langsung atau live streaming. Nah, di TVA ini ya, kita bisa mendapatkan siaran secara langsung atau video on demand. Jadi video-video mana yang akan kita putar bisa gitu ya. Dan salah satu hal lagi yang menarik dari TVA ini sudah hadir di berbagai platform. Di Android ada di video.com, ada di kalau tidak salah di IndiHome, ada juga di Ninmedia Satelit ya, yang Ninmedia itu televisi satelit gratis ya, bisa menggunakan piringan kecil ya, itu Ninmedia. Bisa juga di Palapa. Nah, yang terakhir bisa juga di YouTube, itu yang paling enak ya. Kalau di YouTube kita tinggal klik langsung play gitu ya. Seperti kemarin ada Anugerah Ki Hajar 2019, bisa nonton di YouTube gitu ya. Kami kebetulan waktu itu ikut acara, masuk di situ, ada di YouTube tersebut gitu ya. Dan itu merupakan arsip digital yang sangat berharga. Ketika kami ingin memutarnya kembali, kami tinggal ke YouTube TV Edukasi gitu ya. Itu menariknya TV Edukasi. Nah, yang terakhir, sahabat rumah belajar, adalah PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran. Nah, program PKP ini merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill atau HOTS. Program ini merupakan bagian dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Nah, ini web PKP. Nah, sumber belajar lainnya. Sumber belajar lainnya ada nomor 1 adalah pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif ini adalah sebuah laman pembelajaran yang membantu sahabat untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Untuk dapat mengakses laman ini, tentu saja sahabat harus mendaftarkan akun, kemudian mengakses alamat sibatik.kemdikbud.go.id. Nah, sahabat
Rumah Belajar dapat mempelajari bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif ini dengan menyimak video-video tutorial bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif pada fitur tutorial inovatif. Sahabat juga bisa mengunggah dan mengunduh contoh-contoh RPP dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif pada RPP inovatif tersebut. Ya, intinya kita bisa berguru nih di sini bagaimana menjadi seorang guru yang inovatif, menggunakan metode-metode terbaru yang tentunya akan semakin efektif ketika diterapkan kepada siswa. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang mungkin saja tidak bisa kita dapat di kelas gitu, karena ini adalah sebuah contoh pembelajaran yang dilakukan secara langsung namun didokumentasikan dan bisa kita tiru gitu ya. Itu pembelajaran inovatif. Oke, selanjutnya ada fitur pena rumah belajar. Pena rumah belajar adalah blog rumah belajar yang menyajikan berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Blog ini menjadi sarana bagi sahabat untuk dapat mempublikasikan tulisan yang terdapat atau yang telah dibuat, ya. Ya, sahabat harus mendaftar dulu lalu pergi ke alamat pena.belajar.kemdikbud.go.id ya. Ya, ini beberapa tulisan termasuk tulisan tentang Duta Rumah Belajar ini ada dalam pena ini ya. Yang rajin menulis di pena ini adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Timur, Duta terbaik tahun 2017, Bu Roro ya. Ini rajin sekali menulis di sini ya. Oke, nah yang C ya, sarana pembelajaran daring berdasarkan surat edaran Mendikbud bulan Maret 2020. Nah, dalam rangka pencegahan perkembangan penyebaran COVID-19, Kemdikbud memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa. Pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar, atau memberi kuliah dari rumah melalui video conference, digital dokumen, dan sarana daring lainnya. Ya. Kemdikbud telah bekerja sama dengan beberapa lembaga penyedia sarana pembelajaran daring gratis, diantaranya yang pertama Rumah Belajar, yang kedua G Suite for Education, yang ketiga Kelas Pintar, yang keempat Microsoft Office 365, yang kelima Kuiper School, yang keenam Sekolah Online Ruang Guru, yang ketujuh Sekolahmu, yang kedelapan Zenius ya. Nah, itulah yang paling update karena COVID-19 ini ya. Nah, sahabat sudah mencapai akhir nih ya, sudah mencapai penutup ya. Di akhir penutup ini saya akan membacakan mungkin sebuah refleksi ya. Apakah sahabat sudah mempraktikkan semua fitur yang ada di Rumah Belajar? Semoga sahabat Rumah Belajar sudah mencoba dan dapat menjawab diskusi serta tugas yang ada dalam setiap kegiatan belajar. Agar sahabat dapat mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, berikut ini beberapa intisari dari materi yang terdapat pada kegiatan belajar. Nah, ini ada diagramnya, bisa dibaca ya. Ini lebih memudahkan kita peta materinya ya, atau peta konsepnya. Dan yang terakhir, saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mencapai atau lebih dari nilai KKM. Mudah-mudahan nilainya 100 semuanya ya Bapak dan Ibu, dan bisa lanjut ke level 2. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, akhir kata dari saya memohon maaf jikalau ada penjelasan yang tidak berkenan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan saya juga di sini berpesan teruslah membaca modul-modul ini agar nanti tidak kesulitan ketika ujian. Oke, jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel saya ini ya, channel Aswal Edu, karena subscribe dari Bapak dan Ibu itu memberikan motivasi besar bagi saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya di masa yang akan datang ya. Jangan lupa subscribe ya, buat biar saya tambah semangat gitu ya.
Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.